Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan Ustaz Edi. Beliau ini adalah salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Kuliatul Mu'allimin Baitul Quran di Surabaya Wonogiri. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang di permasalahan manajemen tahfidz gitu. Ya, karena sebagaimana yang kita dapati di akhir-akhir ini sedang marak ya sekolah-sekolah Islam baik dari pesantren ataupun madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah bahkan murid sampai perguruan tinggi itu mengambil ataupun menjadikan tahfidz ini sebagai program unggulan. Nah, akan tetapi di beberapa tempat terkadang hasil dari program tahfidz ini tidak maksimal ataupun kurang maksimal. Nah, itu salah satu faktornya mungkin adalah dipengaruhi oleh manajemen dari halaqah tahfidznya itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa sebelum kita jauh membahas tentang manajemen halaqah tahfidz ya, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana Mas Edi ini bisa menjadi salah satu pengasuh di pondok ini. Oke, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Ustaz Darmawan dan juga teman-teman TI sekalian bahwa saya bergabung di pondok pesantren ini kurang lebih sekitar 4 tahun. Sudah lumayan lama ya. Alhamdulillah sudah lumayan lama. Kalau hitungan kita 4 tahun itu sebenarnya masih muda. Masih muda, belum jadi guru senior ini. Masih ya alhamdulillah di tahun ini pun alhamdulillah masih diberikan amanah untuk mengampu di kelas 3 ya, terutama di tahfidz. Jadi perjalanan saya masuk di pondok ini memang berawal dari saya pulang kampung gitu, lalu di tahun 2020 waktu itu masih COVID, akhirnya saya pulang dan memutuskan untuk bergabung di pondok ini. Kalau untuk motivasi dan menggerakkan hati Ustaz untuk menjadi termasuk guru tahfidz atau guru PAI di sini nih, itu apa? Karena dengar-dengar dulu Ustaz Edi ini juga pernah sekolah di SMK jurusan akuntansi ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya saya masuk di pondok ini bukan hal suatu yang kebetulan bagi saya. Bagi saya bukan suatu yang kebetulan, artinya memang ini sudah mungkin menjadi salah satu takdirnya Allah untuk saya bisa mengabdi di pondok, terutama membersamai teman-teman santri atau ustadz yang saat ini bergerak di bidang tahfidz. Jadi panggilan hati nurani gitu ya. Jadi dari situ pun saya juga tertarik dan dulu pun juga asal muasal saya kan juga dari sini. Dari sini jadi untuk bertemu dengan tahfidz ataupun Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sudah terbiasa. Jadi mungkin saya berpikir oke lah, saat dulu saya santri yang gitu, karena saya sudah kuliah dan sebagainya, kembali ke tempat asal. Tempat asal. Ya. Kalau tokoh ataupun seseorang yang menginspirasi Mas Edi atau Ustaz Edi untuk lebih mendalami ketafidan itu mungkin siapa? Kalau secara pribadi ataupun ya kalau tokoh sebetulnya banyak sih, banyak. Ya mungkin salah satunya adalah guru-guru saya yang mungkin dahulu pernah mengajari saya alif bata ya, ataupun mengajari saya Quran. Itu beliau yang saat ini berada ataupun sesepuh yang membangun pondok ini, yaitu beliau Ustadz Ali dan Ustadz Slamet. Beliaulah yang mengenalkan saya dengan tahfidz dan juga mengenalkan saya dengan Al-Quran. Dan dari situ ada
motivasi untuk tersendiri untuk bisa tetap berada di pondok. Oke, strategi kita mungkin akan masuk di apa namanya kita tahlilan. Yang pertama mungkin seberapa penting sih kita itu bisa apa namanya mengatur halakoh dengan satu manajemen yang bagus, itu seberapa penting itu untuk apa namanya untuk menghasilkan kualitas dari hafalan anak-anak yang bagus itu seperti apa? Iya, tentu jelas yang namanya apa namanya tahfidz nih halakoh itu perlu adanya kita membuat sebuah rencana gitu ya, untuk mengatur bagaimana santri itu bisa memaksimalkan hafalan dia, walaupun sedikit tapi puncak dari hafalan itu adalah seberapa mungkinnya anak itu dalam menghafal gitu. Mungkin harapan sempurnanya ya banyak mungkin banyak dan mungkin itu yang jadi pilihan pertama ya. Pertama ya. Nah, ketika pilihan pertama ini nggak nyampe, berarti kan kesemuanya akan dikembalikan kepada si santri ya, bahwa kemampuan dia memang misalkan 10 juz tak jadi masalah, yang penting dia hafalnya itu mungkin. Maka sangat penting dalam pengaturan sebuah manajemen dari hal apapun juga harus betul-betul diperhatikan oleh musyrif terutama, dan juga ketika musyrif ataupun guru ataupun mudir yang sudah membuat peraturan ataupun sudah membentuk manajemen tertentu, maka kewajiban dari santri adalah dia mengikuti dan menjalankan sesuai dengan SOP. Itu pun juga dengan para musyrifnya juga sama. Jadi ketika SOP musyrif dan SOP santri kan mungkin akan sedikit ada perbedaan. Nah, ini dari SOP itu juga wajib untuk dijalankan. Nanti insya Allah hasilnya insya Allah akan maksimal. Masing-masing memiliki SOP ya. SOP ya, masing-masing memiliki SOP. Oke. Kalau apa namanya dari halakoh yang ada di sini di Ambul sendiri kan, itu capaian berapa orang dan mungkin capaian tertinggi dan terendahnya mungkin bisa dikasih tahu. Oh ya. Kalau capaian saat ini alhamdulillah ada beberapa santri yang sudah selesai 30 juz. Selesai dalam restoran selesai, dan mungkin sekitar 20, 15 itu juga ada beberapa, dan yang di bawah 10 juga banyak. Artinya kemampuan daripada anak-anak itu kan berbeda-beda. Kalau yang misalkan dia memang dari sananya sudah cerdas, nangkepnya cerdas, memang agak lebih cepat. Apalagi sudah bawa hafalan dari sekolahnya dulu. Jadi dia cuma melanjutkan dan menambah, itu memang cepat. Nah, untuk apa namanya problem yang dihadapi musyrif, melihat anggota halakohnya itu kan berbagai macam kemampuan dan mungkin bawaan tadi ya, hafalan tadi, itu bagaimana? Problemnya apa dan mungkin solusinya? Ya, kalau problem itu jelas banyak ya, apalagi kalau halakoh itu 1/5 itu kan lebih sedikit dibanding itu. Itu nanti pasti akan banyak muncul problem-problem, terutama santri yang masuk di pondok kami pun tidak semua dia sudah hafal, ataupun bahkan dari dia masuk ke pondok pun sama sekali nggak bisa baca. Nah, problemnya di situ. Jadi musyrif harus banyak sabar. Ya, sabarnya menghadapi santri yang memang betul-betul belum bisa menghafal sendiri. Nanti gimana menghafal ya? Paling terkadang juga tuntun dulu dicek bacaannya sebagainya. Jadi pekerjaannya musyrif itu ketika menghadapi santri-santri yang punya problem di bacaan itu tambah banyak. Maka sabarnya pun juga harus banyak. Beda halnya dengan misalkan ada dari 5 orang ini ada satu yang udah dari rumah dah bawa hafalannya, bacanya bagus, tinggal nunggu setoran aja selesai. Setoran dia maju. Tapi kalau yang belum sama sekali, ya memang harus sabar. Harus nonton dulu, dicek bacaannya. Ini belum tuntas bacaannya, mundur dulu nanti sampai tuntas, diajari untuk ditalaki dan sebagainya. Memang ngapa satu persatu memang harus semangat. Problemnya banyak, terutama di kendala
itu ya dari beberapa santri yang memang belum punya hafalan dan juga bacaan yang bagus, maka ya, solusi untuk solusi selalu bersabar dan telaten gitu. Ya, memang pondok kami pun tidak begitu ya menyeleksi yang bagus-bagus dimasukkan. Jadi semua kalangan masuk. Nggak ada standar. Nggak ada standar. Oh, siapa yang dia mau mondok kita sambut dulu, nanti kita ajarkan dari nol sampai dia bisa baca, sampai dia bisa menghafal. Pada di awal sedikit mungkin tidak masalah, banyak mungkin lebih bagus. Prinsipnya siapapun yang ingin menjadi baik menghafal Quran ya welcome ya, betul. Terus kalau di pondok Baitul Quran ini dari keberagaman itu apakah pengelompok itu sesuai kemampuan? Misalnya yang sudah lancar layak menghafal itu di satu kelompok kesempatan, kemudian yang belum ada semacam halakoh yang pembinaan bacaan, atau diratakan satu kelompok, kemudian ada yang menonjol satu, kemudian ada yang yang kurang satu, sehingga beban besar menjadi satu. Kalau di halakoh kami itu memang di awal kita setting untuk menjadikan satu santri yang memang betul-betul dia belum bisa membaca, jadi bacanya belum lancar, kita setting jadi satu dulu. Kita berikan kesempatan bagi mereka untuk membenarkan tajwidnya dan melancarkan bacaan. Dan di waktu itu santri tidak diperkenankan untuk menghafal, tidak boleh. Jadi harus tuntas dulu bacanya. Jangan hafal dulu. Selesaikan dulu bacanya, tajwidnya diperbaiki. Nanti ketika sudah berjalan waktu, anggaplah misalkan sekitar 2 bulan, pakai 2 bulan, sudah selesai. Oh, anak ini bacanya udah lumayan lah, tapi masih ada sedikit-sedikit perbaikan. Oke, dari musyrif mengizinkan dia untuk menghafal. Nah, nanti ketika sudah dari semua kumpulan ini sudah bisa layak untuk menghafal, nanti ada disaring lagi. Dari sekian ini yang betul-betul bagus, cepat, itu siapa? Nanti dikelompokkan jadi satu. Jadi satu. Nah, nanti yang tengah-tengah jadi satu juga. Nanti yang betul-betul ada lalat banget itu jadi satu. Perang khusus. Nah, jadi dipisah-pisah. Jadi satu kelompok itu memang dalam satu kelompok ada 5. Ini 5 ini yang bagus itu belum bagus. Semua. Tapi dulu juga pernah kita mencoba. Jadi kita kan dapat evaluasi. Itu juga dulu pernah dalam satu halaman 5 orang kan. Yang 20 yang 3 jelek. Tujuannya apa? Tujuannya untuk yang 2 ini kalau bisa mengaruhi yang 3 ini, memberikan semangat, semangat gitu. Terus plus minusnya dari dua kebijaksanaan tadi? Iya, kalau plus minusnya jelas ada ya. Kalau yang kelompok yang pertama tadi yang bagus sendiri itu yang jelas kalau ustadz yang dapat yang bagus otomatis kan akan terasa ringan. Bagi yang dapat ustadz yang dapat kelompok yang di bawah, memang sabarnya harus. Untuk yang step kedua tadi ada yang bagus dan jelek, itu ustadz lebih terbantu. Lebih terbantu artinya ada 2 orang yang di dalam halaman itu dia bagus. Nanti mereka akan diikutsertakan untuk membantu teman yang lain. Oh, berarti yang 3 ini bisa ada jadi seperti asisten ustadz. Betul, misalnya gitu. Jadi ustadznya juga jalan, yang 2 orang yang bacanya bagus ini juga jalan juga, jadi bareng-bareng. Jadi bisa mempengaruhi. Terus untuk hubungan antara guru dengan siswa dalam halakoh ini itu seperti apa hubungannya? Oh ya, jadi idealnya ketika anak sudah masuk ke lingkungan pesantren ataupun lembaga pendidikan, idealnya adalah guru dan murid itu seperti keluarga sendiri. Ya, keluarga. Jadi ustadz atau musyrif itu jadi bapak, jadi teman, dan juga dia menjadi musyrif juga. Jadi ustadz iya, bapak iya, lalu dia juga menjadi keluarga juga. Jadi betul-betul berkeluarga di situ. Jadi keluarga ini di sana itu tidak merasa sendiri. Dia menganggap oh itu
musyrif dari musyrif saja. Jadi kan musyrif itu juga jadi bapaknya, orang tuanya, juga jadi teman dekatnya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya datang setoran sudah gitu ya. Jangan. Tapi ada kalau misalkan santrinya itu kesulitan itu bisa konsultasi gitu ya. Ya, jadi dibantu. Jadi misalnya itu tidak merasa kesepian loh. Aku ini pada orang yang memang jadi dia nggak seperti itu. Ya kadang kan orang menghafal itu kan ada waktu-waktunya pas makanya belum gitu kan. Ya. Itu kan kadang gitu teman yang bisa komunikasi, ya mungkin dari dirinya bisa masuk di situ ya. Iya. Seperti itu. Kalau biar lingkungan halaman itu kondusif, maksudnya ya kalau jadi persaingan ya persaingan sehat, kemudian ya juga ada apa namanya ya bukan ya persaingan tadi ya persaingan kan bagus ya satu dari yang lain itu duluan ya cepet-cepetan menghafal itu kan bagus itu. Nah untuk apa namanya memotivasi mewujudkan lingkungan seperti itu gimana caranya? Memang kalau kita itu misalkan berteori mah gak mudah, tapi hal prakteknya kita berusaha demikian, berusaha untuk menuju ke sana. Artinya musyrif ataupun ustadz itu juga harus berusaha untuk menjadikan halakoh itu halakoh yang ya menyenangkan gitu, sesuai dengan SOP, sesuai dengan nanti target-target yang diberikan. Artinya nanti guru itu juga bukan hanya sekedar menyimak, tapi bagaimana caranya guru itu juga nanti dia bisa merangkul jadi seorang bapak, jadi santri itu menghafalnya itu merasa enjoy dan enak. Oh saya datang. Mungkin bisa di apa namanya dibocorkan SOP yang apa namanya yang tafsir tadi yang untuk ustadznya. Yang paling penting SOP itu adalah disiplin, Pak. Disiplin. Iya. Disiplin waktu gitu. Disiplin waktu artinya disiplin dan juga keteladanan juga. Paling penting itu. Jadi ketika SOP sudah jam 7 harus ada di tempat. Karena guru pun sebelum jam 7 seharusnya sudah di tempat. Jadi guru datang lagi apa? Jadi santri akan melihat. Dia akan melihat ustadznya sudah datang di Dan kadang ada ustadz itu yang datang ketika memang waktunya setoran saja. Padahal mungkin waktu apa namanya waktu tahfidz itu dari misalnya jam 7 sampai jam 8 ya. Ya terkadang kan siswa itu setengah jamnya baru persiapan ya. Nah muslimnya itu datang ketika kira-kira siap ya, siswanya siap atau santrinya siap itu apa namanya termasuk disiplin atau enggak kayak gitu atau tidak apa-apa. Jadi nunggu dulu ya. Nunggu siap. Maka gini, prinsip disiplin harus mulai dari diri sendiri. Jangan disiplin pengen disiplin tapi orang lain yang action. Nanti kalau pengennya disiplin tapi orang lain yang melakukan kayak gitu. Jadi kita pengennya disiplin tapi harus santri belum siap kok, tak tunggu dulu kan gitu. Jadi dia tuh pengen disiplin sebetulnya, cuman pengen disiplinnya itu yang action bukan dirinya tapi orang lain. menuntut orang lain untuk disiplin lebih dulu. Jadi maka yang bagus memang disiplin itu disiplin dan keteladanan. Artinya disiplin itu kita sendiri yang mulai, dan termasuk itu kan orang lain kan melihat, maka di situ akan muncul keteladanan. Berarti waktu-waktu yang betul. Meskipun santri belum siap, nanti santri akan melihat ustadku jam 7 kurang udah nunggu. Jadi besok saya akan datang lebih awal lagi kan gitu. Tapi kalau ustadznya santri belum siap, tak nunggu dulu kantor dulu lah. Itu prinsipnya guru pengen disiplin tapi yang itu orang lain bukan dirinya sendiri. Kalau keteladanan, poin keteladanan itu mungkin dari kebijaksanaan pesantren ya, apa yang mungkin bisa menjadikan guru itu sebagai teladan. Misalnya ada program secara bertahap, nanti gurunya nanti setoran juga jelas itu ada juga. Jadi paling nggak idealnya itu ketika santri punya hafal 1 juz, maka ustadznya harus 2 juz. Lebih banyak ya. Banyak. Kalau misalkan
misalkan santri ini misalkan oh dia jam 10, idealnya itu ustadznya harus 15 paling enggak. Jadi santrinya menghafal, maka gurunya pun juga demikian. Jadi ada memang majelis, Ya, ada majelis sendiri. sendiri, maksudnya meningkatkan Ya, ya, upgrading diri. upgrading. Terus, nah itu kan kalau menghafal itu kan bagi sebagian orang kan memang menjenuhkan ya. Apalagi memang kalau orang-orang yang dari awal belum terbiasa menghafal. Ya. Nah, jenuh ya kan, jenuh. Nah ini mencairkan suasana seperti ini gimana? Ya, setiap orang yang menghafal Quran itu pasti lah, tidak pasti semua orang akan mendapati namanya titik jenuh. Titik jenuh bisa jadi dia ketemu dengan ayat yang susah atau belum pernah mendengar ayat itu. Maka pertama, santri yang demikian harus dijauhkan dari orang-orang yang malas. Yang kedua, komunitasnya harus dirubah dulu. Lalu yang kedua, muslim harus paham dan jeli. Oh ini santri itu kok murung, biasanya sat-sat das kok enggak nih gitu. Pasti dia ada problem. Kalau muslimnya aktif, banyak akan tanya, Mas kenapa? Ustadz saya jenuh dan dapat ayat ini dan sebagainya. Maka udah ketemu seperti itu, maka tugas Ustadz adalah untuk memberikan dia semangat, diberikan motivasi, diberikan dorongan. Jadi dibersamai terus. Trik itu ya, untuk melewati ayat-ayat atau ya mungkin Ustadz juga punya pengalaman. Saya dulu pernah ketemu ayat ini kok susah. Oh saya dulu punya triknya kayak gini nih. Trik yang menghafal ayat susah itu seperti ini. Kalau kasus yang mungkin pernah ada ya, ada nggak sampai jenuh itu sampai beberapa waktu, gitu, berapa lama itu nggak bisa sekolah? Oh itu ada kasus anak yang sampai betul-betul jenuhnya itu ini berada di titik bawah ya, sehingga dia tidak bisa mengapa itu ada. Ya karena ada faktor yang memang dia kumpulnya dengan orang-orang yang seperti itu juga. Yang kedua, tidak ada support dari yang muslimnya, tidak support. Jadi orang-orang kayak gitu memang harus ada pendamping yang dari belakang itu dia mendorong, dia membersamai, ataupun dia berikan nasihat, ataupun ya istilahnya harus ada orang tua kedua lah yang bisa membangkitkan semangat dia. Muslim tadi ya, muslim sebenarnya. Betul. Jadi memang kedekatannya itu ya harus dekat banget ya berarti ya. Kita lihat dari antara si santri dengan muslimnya tadi. Betul sih. Harus dekat. Sampai-sampai kan permasalahan yang mungkin kadang tidak terkait dengan takdir pun, karena memang bawa mungkin dulu tahu ya, harus tahu gitu. Oke. Nah, terkadang kan di dalam tahfidz itu ada kondisi yang kadang tidak ideal di halakoh ya, misalnya ada yang sambil ketiduran atau ramai gitu ya. Nah ini untuk menanggulangi hal-hal semacam ini itu bagaimana? Iya, kalau untuk anak sekelas SMA sebetulnya dari segi usia pun sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Seharusnya anak SMA itu udah tahu saya itu mau ngapain gitu. Kalau SMA ya seharusnya. Beda halnya dengan misalkan SD. SD kan kayak anak-anak kayak gitu. Kalau SMA masih seperti itu kan diberi pertanyaan gitu. Idealnya kan anak SMA itu kamu tak kasih ini kerjakan. Jadi nggak usah harus nunggu perintah dan sebagainya ya. Tungguan itu enggak. Sebagainya kayak. Jadi dia jalan sendiri Pak. Nah, maka kalau misalkan ada hal semacam itu, ramai sebagainya, maka ya memang kembali lagi. Di situ ada muslim, dia yang bertanggung jawab untuk betul-betul manajemen dalam lingkungan tahfidz itu. Baik nanti tahfidznya di kelas atau di masjid, maka yang berhak bertanggung jawab adalah muslimnya. Terkadang kan gini juga, bagi siswa atau santri yang sudah selesai sekolah itu kan kadang boleh nyantai di luar, kadang nah itu kan kadang ngobrol dengan yang sebagai guru setoran itu
apakah itu jadi juga kan gitu? Ya itu apa namanya, serba-serbi kehidupan tapi kayak gitu. Gak ada hati juga. Ada walaupun tidak apa namanya sempurna lah ya. Iya. Jadi tetap masih ada ya, tergantung nanti kita bagaimana untuk betul-betul menjaga atau memanage daripada apa. Terus kan di apa namanya di setiap kelas tingkatan kan memang menentukan target ya. Mungkin dari kita tahu dari keterbatasan siswa yang berakitarkan tadi, mungkin targetnya itu beda-beda. Mungkin apa namanya strategis apa yang dipakai untuk mencapai target itu? Apakah memang dengan ada ancaman nanti kalau nggak sampai apa namanya sampai di sini berarti nanti nggak naik kelas atau remedi atau ada karantina atau mungkin ada reward bagi yang sekian dapetin ada gimana? Kita kembali lagi ke daripada manajemen sendiri nih. Sebenarnya kalau siswa itu betul-betul dia dipegang betul secara maksimal oleh musrik, itu sebetulnya dan rata-rata santri itu bisa menyelesaikan dalam satu hari halaman bisa sangat bisa. Itu bukan target apa ya, target yang berat sebenarnya. Sebenarnya bukan target yang berat sih, bukan yang berat, hanya saja terkadang itu ketika santri berjalan itu muslim tidak mendampingi. Jadi ada kendala-kendala, pasti ada kendala-kendala. Nah, target itu pasti ada. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa itu ada. Nah, nanti ada beberapa santri yang memang dia betul-betul bisa selesai di targetnya. Ada yang tidak bisa, ya mungkin karena kemampuan dia mas gitu, nggak bisa terus diuyak sampai harus cepat itu nggak bisa. Jadi kembali ke itu. Jadi tetapi kita juga punya target, juga punya apa namanya solusi. Biasanya nanti di terakhir sebelum perpulangan atau sudah ujian kita ada percepatan kita ambil di situ. Kan ujian 5 jurus, ini baru nyampe di juz 3, juz 45 nya belum, maka 45 ini setelah diujikan itu tadi disiapkan untuk menghafal di percepatan. Pokoknya waktu sekian, targetnya sekian. Untuk metode tahfidz itu kan ada yang bermacam-macam ya, ada yang kadang pakai lagi ya, seperti itu. Kemudian ada yang di pondok-pondok itu ada yang diselesaikan dulu baru pemetikan, ada yang sedikit-sedikit sambil berjalan apa namanya pemetikannya pekerjaan. Kalau yang di sini yang dipilih yang seperti apa? Di sini yang dipilih adalah yang apa namanya dia menghafal program satu harus diujikan dulu, mungkin dulu. Saya duduk. Stepnya diujikan dulu kepada musyrif. Setelah musyrif selesai diujikan kepada kepala bagian tahfidz. Setelah selesai kepala tahfidz diujikan ke mudir. Jadi titik akhirnya lulus ataupun dia naik di sepanda itu di mudir itu. Misalnya di mudir tesnya belum lancar, mengulang lagi. Kembali ke awal. Musyrif tadi. Musyrif terus bagian tahfidz baru ke mudir. Ini mudir nanti udah lancar, nanti yang memutuskan untuk naik ke mana? Ke jenjang selanjutnya adalah mudir. Jadi kita tidak menggunakan metode apa namanya? Straight menghafal 30 selesai terus baru pemungkinan itu sama kerja 2 kali itu. Tapi kami kerja 2 kali. Jadi itu nambah berat sebetulnya. Ngoyo. Nambah berat. Jadi memang kita dari awal ya mungkin apalagi berapa ini mungkin bisa diujikan sekali majelis sampai 3 level tadi ya. Iya. Lolos musyrif, kemudian lolos kepala bagian tahfidz, terus mudir. Masalah selesai apa nggak selesai itu nggak harus di tempat sini. Jadi bisa jadi dia selesai di tempat yang lain. Mungkin ada tempat yang lain yang mungkin tahfidz mungkin sama kelas Mat Ali lah, mungkin dia bisa di sana. Tapi sini sudah membekali betul ya. Membiasakan prosesnya itu dulu. Selesainya nggak harus di sini. Di tempat yang lain boleh.
Terus kalau untuk urutan jusnya ada yang mungkin dari belakang ke depan atau depan ke belakang. Saat ini kita ambil dari 5 belakang. Jadi satu jus Di 26, 25, 26, 27, 28, 29, 30 baru ke jus 1. Jus 1 sampai jus 1 sampai jus 15. Ini target untuk semua santri itu adalah 20 juz kali majlis. Targetnya pengurusannya targetnya dia 3 tahun itu 20 sekali majlis. Kalau untuk terkait teknologi dalam dunia tahfidz itu dipakai untuk dimasukkan. Untuk sementara kita kalau bicara teknologi pastikan berbicara tentang elektronik ya, ataupun semacam gadget atau laptop atau tablet atau komputer dan sebagainya. Untuk saat ini tahfidz kita di pondok kita ini tidak melibatkan teknologi apapun, tidak melibatkan, soalnya kita kan juga dalam menghafal itu perlu fokus sebenarnya. Kalau misalkan santri disediakan tablet Quran, itu yang ini dibuka tapi yang lain-lain. Karena ada juga, saya pernah dapat teman itu bilang gitu, ada yang memang kalau ngapal bacaannya masih salah-salah, tulisan itu dikasih kayak MP3 gitu. Jadi dia satu halaman diulang-ulang gitu, terus suruh minggirkan kayak gitu. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman di pondok kami belum sampai ke situ karena jangankan santri, ustadznya itu nggak, ketika di halaqah dilarang membawa HP. Ya, fokus sih. Nanti masalah membenarkan ketika dia salah, kita kasih tanda biasanya di Quran, kasih pensil tanda ini bang kurang ini. Kok salahnya berkali-kali gitu, kita kasih lingkaran. Kalau misalkan dia salahnya kalau misalkan salahnya sekali ya itu sudah ya sedikit semakin tebal. Kalau ya mungkin untuk laporan-laporan itu paling di situ ya, betul, di laporan perbulanan capaian gitu. Iya. Gitu. Terus untuk evaluasi tadi kan, kalau tadi sudah disinggung ya, untuk evaluasi untuk lanjut ke selanjutnya itu lolos 3 kali setoran tadi. Nah kalau untuk evaluasi sampai di di 20 juz itu kan ada tahapan juga, sekian juz dulu. Iya betul, jadi persiapannya mulai dari 1 juz lebih dahulu. 1 juz, hari pertama 1 juz, sampai hari kelima. Setelah hari kelima, hari pertama 1 juz, hari kedua, juz kedua, terus juz ketiga, juz keempat, nanti hari kelima 5 juz ini langsung bareng. Itu ke musyrif tahfidznya tadi. Musyrif tahfidznya, jadi nanti ada tasmi dan sebagainya. Nanti juz 6 juga demikian, 6 sendiri, 7 sendiri, 8 sendiri, 9 sendiri, 10 langsung. 5 juz. 5 langsung 10. Langsung. Hari ke-10 ya. Hari ke-10, harus 10 langsung. Nanti hari ke-11 juga demikian. 1 nanti ke-15 langsung. Terus 16 1 langsung geblek 20. Gitu. Jadi ada tahapan. Tidak langsung. Kalau sekian langsung. Harus juz itu gitu ya. Nah tadi juga disinggung tentang tasmid ya, itu tasmid dari santri ya. Betul. Disimak bareng-bareng oleh satu halaqah atau satu pondok. Yang kalau yang lain, teman-teman yang lain itu biasanya dia menyimak tanpa membenarkan, nggak boleh koreksi. Nanti ada satu orang yang di samping yang membaca, itu tugas dia adalah mengoreksi ataupun misalkan ada yang salah, dia yang menegur. Yang satu orang ini aja. Yang lain itu cuma mendengarkan aja, nyimak dan mendengarkan. Itu satu pondok semua ya. Pondok semua. Satu juz itu. Satu berapa dibagi? Enggak, biasanya nanti per 5 biasanya. Per 5 nanti ganti orang, per 5 ganti orang. Per 5 ganti. Per 5 ganti orang, per 5 ganti orang gitu ya. Nah tentang kolaborasi orang tua gitu kan. Tapi memang ini di tahfidz di pondok pesantren ya, memang mereka jauh dari orang tua. Tetapi kita tidak pungkiri keterlibatan orang tua juga sangat penting juga kan. Nah, itu gimana kerjasama antara pondok dengan orang tua gitu ya, hubungannya untuk
nggak bisa berusaha sendiri, ya orang tua tetap harus juga dilibatkan. Ya paling enggak dari musyrif ataupun ustadz itu dia memberikan laporan semacam kabar bahwa si fulan demikian seperti kasih perkembangan lah, perkembangannya bagaimana dalam per bulan, tiap bulan ya rutin ya, tiap bulan rutin diberikan apa itu perkembangan tahfidnya, juga akhlaknya dan yang lain-lain lah. Dari awal pun kita sudah juga memberikan informasi ke orang tua bahwa tahfidz ini tidaklah semua anak itu harus selesai di sini. Target kita adalah mungkin sedikit mungkin itu baik. Jadi orang tua pun juga harus memaklumi. Jadi jangan hanya pas datang tanya ini berapa kok orang tua gitu, anaknya gitu ya. Malah diseneni, dimarahin jadi nggak bagus. Kalau feedback atau umpan balik dari orang tua ke anak setelah dapat laporan tadi mungkin bisa diceritakan dulu. Ya beda-beda sih, beda-beda. Kalau ada terima kasih, alhamdulillah dia ucapkan terima kasih. Mohon bantuan ya Ustaz, ini anak saya memang istimewa sekali. Gitu. Jadi ya memang harus seperti itu, tidak ada hati berbalik dari orang tuanya. Makanya di awal ketika masuk pun juga ada interview ya, wawancara tentang informasi anak itu bagaimana. Kalau untuk program yang meningkatkan kualitas dari musim-musim tahfidz itu yang sudah berjalan apa saja? Program untuk meningkatkan kualitas tahfidz ya. Muslimnya. Oh muslimnya. Ya kalau punya hafalan dulu ya. 30 juz juga nggak lupa. Gitu. Ya jelas muslim itu harus upgrading. Entah itu dari segi hafalan ataupun ilmu yang lain. Kan dia tiap hari harus menuangkan. Ada program apa namanya, ada target khusus. Ada target khusus dan juga mungkin kita juga ada semacam taklim khusus untuk muslim per pekan sekali itu ada. Jadi kita memang betul pengen jadi yang upgrading bukan hanya santri. Iya. Jadi saya juga perbaikan dari gurunya dulu. Terus untuk evaluasi itu apa? Kalau tahfidz evaluasi secara jamaah itu bareng-bareng boleh 1 bulan sekali. Kadang juga ada sepekan sekali juga boleh. Jadi sama-sama muslim. Ya evaluasinya cuma kadang ya nih ya pas ngantor dulu. Ini gimana perkembangan si fulan gitu. Bukan gini ya. Yang kalian kalian apa namanya, kalian 1 bulan sekali itu rutin ya untuk menyusun laporan. Betul, laporan ke orang tua juga melaporkan ke kemudian si fulan dapat sekian. Oke, terakhir Ustaz, ini mungkin untuk apa namanya pemirsa ini ada pesan-pesan atau apa namanya ya, nasihat khususnya adalah calon guru PAI yang akan berkecimpung di dunia tahfidz ini. Ya, untuk para calon guru PAI belajar yang betul, belajar yang benar dulu. Iya, belajar dulu, tuntaskan sampai selesai. Ini sampai sembari ya kuliah kan ada juga rapor sekaligus bukan hanya upgrading kayak dunia saja, tapi juga harus upgrading ilmu agama gitu. Maka nanti bagi teman-teman calon guru PAI yang akan mungkin masuk ke bidang tahfidz pun juga demikian, harus belajar lagi. Jadi jangan sampai merasa puas, aku sudah dapat beasiswa tahfidz ini. Iya, sudah selesai aman tahfidz. Jadi semua orang entah itu yang sudah punya pengalaman di situ atau yang belum, makanya tetap sama-sama harus untuk belajar sama-sama juga harus untuk mengupgrade diri supaya nanti ketika sudah lulus, sudah diwisuda, terus lalu nanti Allah takdirkan untuk di pondok pesantren atau sekolah yang ada tahfidznya, jadi sudah terbiasa. Mentalnya sudah siap. Kalau apa namanya, harapan Ustaz Edi itu mungkin terkait pondok ini secara khusus dan pada dunia ketahfidzan seperti apa? Ya kalau untuk itu nih, jadi terutama musrif ya, jangan sampai merasa puas dengan apa yang sudah didapat saat ini. Kita punya tanggung jawab kepada
kepada orang tua terutama, jadi kepada umat dan juga kepada santri kita terutama. Maka ya sesering mungkin lah untuk betul-betul mengupgrade diri ini, membersamai anak-anak di pondok dan juga selain itu kepada santri juga memperbaiki hubungan kepada orang tua, orang tua juga wali terutama, supaya nanti pendidikan itu bisa dikatakan berhasil. Artinya tahfidznya dapat, akhlaknya juga bagus. Ini diinginkan gitu kan. Tidak hanya di sekedar pondok saja ya. Jadi tahfidz apa? Keberhasilan akhlak itu bukan hanya di pondok saja. Pas pulang juga membawa bekas. Membawa bekas. Jadi akhlaknya apa ini pondok, apa ini jobo. Bagus di luar, di rumah terutama. Nah, jadi di rumah dia juga mempengaruhi yang lain. Jangan sampai di pondok bagus, di rumah ya-yaan nggak jelas yang berubah. Jadi ini berarti berhasil di pondok saja, tidak berhasil di luar. Terutama alumni, alumni apalagi alumni dulu wah udah pondok bagus, di rumah kok jadi kayak gini ya gitu. Berarti kita baru berhasil di dalam, belum berhasil di luar. Harapannya dua-duanya, pondok berhasil, di luar berhasil. Syukur-syukur dia bisa menyeret, memperbaiki juga. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Ustaz Edi atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah cukup lumayan dalam ya berbincang-bincang tentang manajemen halakoh tahfidz. Terima kasih kepada teman-teman pemirsa sekalian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kawana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.